Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kadang ingat, kadang lupa. Ingat dan lupanya masih dituhani oleh hawa nafsunya. Seolah-olah hawa nafsu inilah yang berkuasa atas ingat dan lupa. Kita lanjutkan At-Taubah ayat yang ke-104. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita tidak taubat dulu dari menjadi Tuhan di dalam dada kita, apakah mungkin kita bisa bertemu Allah? Apakah mungkin kita bisa bersyahadat hanya pada Allah, bukan bersyahadat pada hawa nafsu? Bagaimana mungkin bila tidak bertaubat kita bisa melaksanakan sholat di sisi Allah, bukan sholatnya hawa nafsu? Bagaimana mungkin kita belum bertaubat bisa melaksanakan zakat, puasa, haji, dan amal ibadah yang sebagainya? Jadi untuk masuk Islam itu, untuk kembali kepada Allah itu ya harus taubat dulu. Taubat dari apa? Taubat dari menjadi Tuhan. Jangan jadi Tuhan lagi di dalam dada kita. Bukan manusianya yang ada, tapi yang ada hanya Allah sebagai penguasa manusianya. Akan tetapi kita selama ini tidak mau dikatakan bila manusiaku ini goib, Allahnya wujud, tidak mau. Bahwa yang wujud hanya diriku di dalam hatiku, yang goib hanya Allah. Bila diriku yang wujud, Allahnya yang goib, lalu selama ini kita hidup ini nyembah apa? Berarti selama ini kita nyembah yang ngawur, sholatnya ngawur, ibadahnya ngawur, amal solehnya ngawur, zakat puasanya ngawur, hajinya ngawur. Nyembah apa? Karena belum taubatan nasuha di dalam dadanya, pasti yang disembah ya hawa nafsune dewe selama ini. Sehingga dengan menyembah hawa nafsunya itulah manusia merasa mulia dengan ibadahnya. Sehingga dengan menyembah hawa nafsu itulah manusia merasa bangga dengan ibadah-ibadahnya. Dengan menyembah hawa nafsu itulah manusia merasa dirinya paling baik daripada manusia yang lain. Gampang meremehkan orang lain. Melihat orang tidak sholat, hatinya meremehkan. Oh, ahli neraka. Oh, ahli maksiat. Oh, orang kafir. Inilah jadi hati sebagai tampuk dasar untuk menilai diri kita sendiri. Bila kita belum bertaubat hati kita kepada Allah, bila kita belum menyerahkan bahwa hidup dan badan ini dohir batinnya Allah, maka selama ini kita belum bisa nyembah, kita belum bisa ngabdi. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi? Wong masih kafir.
diri kita masih kafir, bila yang wujud di dalam dada kita masih manusianya, ya itulah kafirin di sisi Allah. Di sisi Allah loh ya, bukan di sisi manusia. Barang siapa di dalam hatinya yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha hidup, yang maha wujud, yang maha kuasa masih manusianya, Allahnya gaib, ya berarti apa bedanya kita dengan orang yang tidak bertuhan? Orang yang ateis, wong Tuhannya ndak ada di dalam dadanya. Yang ada hanyalah dirinya, hawa nafsunya sendiri, keinginan-keinginannya, cita-citanya, kemauannya sendiri yang merasa ada daripada adanya Allah. Sehingga Allah tak berkuasa lagi bagi manusianya. Sehingga Allah tak bisa menggerakkan manusianya. Kenapa? Karena manusianya merasa bergerak-gerak sendiri. Karena manusianya merasa berkuasa sendiri atas dirinya sendiri di dalam hatinya. Apakah ini yang dimaksud zakat? Ini bukan zakat, ini bukan pembersihan diri, ini bukan pensucian diri, tapi tambah mengotori diri kita dengan ibadah-ibadah itu. Kelihatannya bungkusnya ibadah, tapi dalamnya maksiat. Ketika Allahu Akbar, mulut kita bicara Allah Maha Besar, akan tetapi di dalam hati kita, siapa yang maha besar? Yang maha besar, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa ini lantas meninggalkan Allah di dalam sholatnya. Meninggalkan kemana? Mengingat-ingat dunia. Ingat dunia. Ingat motornya, ingat mobilnya, ingat hartanya, ingat uangnya, ingat istri anaknya dan sebagainya. Karena yang disembah bukan Allah, yang muncullah berhala-berhala yang dicinta-cintainya di dalam dadanya. Kenapa? Karena belum bertaubat dari menjadi Tuhan. Jadi bertaubat itu bukan banyaknya membaca istighfar. Ribuan kali membaca istighfar, bila manusiaku yang merasa membaca istighfar, yo tambah jauh. Tambah merasa bangga Abdul Halim ini dengan bacaan istighfar yang banyak itu. Kamu istighfar berapa satu hari? Oh, aku cuma 100 dalam hatiku. Oh, kalah dengan aku. Aku lu sudah 1000. Aku lu sudah 3000. Aku lu sudah 10.000 tiap hari. Inilah karena yang membaca, karena yang sholat, karena yang ibadah, karena yang beramal soleh masih Abdul Halimnya, ya tambah jauh kepada Tuhannya. Sehingga manusianya menjadi Tuhan-Tuhan itu sendiri di dalam dadanya. Maka datanglah kepada Allah, karena Allah itu maha penerima taubat. Bagaimanakah cara kita bertaubat yang sebenar-benarnya taubat di sisi Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana sih caranya agar kita bisa tenang, jiwa kita bisa plong, jiwa kita bisa suci, jiwa kita bisa damai, tenang, bahagia, makmur, sentausa? Ya caranya harus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya pulangkan hidup dan badan yang bukan milikmu itu. Dan apapun yang kau kerjakan semuanya pulangkan hanya milik Allah dengan rela dan ridho. Bila kita sudah rela dan ridho bahwa hidup dan badan serta apapun yang kita kerjakan ini hanya milik Allah, maka Allah pun ridho kepada kita. Inilah yang dimaksud taubatan nasuha itu. Bila Allah sudah ridho kepada kita bahwa kita ini hanya makhluk, bukan pencipta dudukku, tapi dudukku diciptakan Allah. Bukan pencipta suaraku sendiri, tapi suara ini diadakan oleh Allah. Bukan pencipta bekerjaku, tapi aku bergerak ke sana kemari
dengan pergerakan uripi Allah, maka bila hati kita sudah rela ridho dengan itu semua, maka Allah pun akan ridho kepada hambanya. Itulah yang disebut fadkhuli fi ibadi. Dan itulah orang-orang yang mengabdi. Itulah yang dimaksud syahadatnya syahadat. Itulah yang dimaksud syahadatnya wudhu. Itulah yang dimaksud syahadatnya solat. Itulah yang dimaksud syahadatnya duduk, syahadatnya berdiri, syahadatnya berlari, syahadatnya mandi, syahadatnya ibadah, syahadatnya beramal soleh. Semuanya mengandung syahadat, maknanya selalu dikuasai oleh Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Semua di dalam kekuasaan Allah. Itulah zakat fitrah. Membersihkan diri guna agar suci hanya Allah yang ada. Bila hanya Allah yang ada, bila hanya Allah yang berkuasa, maka itulah yang dimaksud amal soleh itu. Itulah yang dimaksud amal ibadah itu. Dan itulah wadkhuli jannati. Dan itulah surga di sisi Allah. Jadi surga itu bukan besok yang katanya goib. Kalau surganya besok goib, ya ndak ada. Namanya saja goib. Jadi surga itu nyata kapan? Datanglah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Maka wadkhuli jannati. Masuklah kalian di dalam hamba-hamba yang mengabdi. Dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Jadi masuk surga itu ndak nunggu mati. Jadi kalau mati manusianya bisa kemana? Ya kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapakah alam-alam yang dikatakan oleh manusia, didongeng-dongengkan oleh manusia itu misteri? Alam kematian, siksa kubur, azab kubur, alam barzah, hari kiamat, hari penghisapan, hari pertanggungjawaban, hari timbangan, wadsiratul mustaqim, surga dan neraka. Kenapa dikatakan alam gaib? Karena alam-alam yang disangka-sangka oleh manusia itu sebenarnya tidak ada. Namanya saja gaib. Yang ada itu kan ya yang nyata. Siapakah yang nyata? Bila di dalam hati manusianya yang nyata masih diri manusianya, ya Allahnya gaib, tenggelam bersama alam-alam gaib itu. Akhirnya dengan begitu manusia ditakut-takuti dengan alam-alam yang dibayang-bayangkan sendiri. Manusia takut dengan imajinasi dirinya sendiri. Manusia takut dengan laku-laku dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia belum mensucikan dirinya kepada Tuhannya. Manusia belum menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dari bintaful bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البريات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وأسجل